Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya banggakan, yang saya hormati khususnya dosen pembimbing Bapak Imron Fauzi, khususnya yang saya hormati teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang berbaik sangka dan beramal saleh. Nah, apakah pengertian dari berbaik sangka, beramal saleh? Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar ilmu yang kita dapatkan bisa manfaat dan barokah. Mari kita angkat tangan kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar bersama tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Ada yang tahu apa amal saleh itu? Nah, ada sebuah ayat yang berbunyi innal insana lafi khusnin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi suatu contoh untuk beramal saleh itu kita suruh menasihati orang lain, kita harus menasihati serta kesabaran kita untuk orang lain. Jadi kita bersabar itu juga termasuk amal saleh. Nah, jadi begitu ya, bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami. Ya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada 3 amal saleh itu ada 3. Yang pertama adalah amal terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amal terhadap manusia, yang ketiga adalah amal terhadap lingkungan kita. Nah, yang pertama didengarkan ya, dicatat juga boleh. Amal terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Nah, kita menjalankan perintah Allah, contoh kita zakat, kita puasa, kita sholat, itu juga termasuk kita melakukan amal saleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, yang kedua, amal saleh terhadap manusia. Gimana Pak amal saleh terhadap manusia itu? Ya kita harus tolong menolong, kita selalu menasehati, begitu. Itu termasuk amal saleh terhadap manusia. Nah, untuk yang terakhir, amal saleh terhadap lingkungan. Nah, amal saleh terhadap lingkungan itu bagaimana Pak? Nah, di sini dijelaskan menjaga kelestarian alam, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kita membuang sampah di tempatnya itu juga termasuk amal saleh. Karena juga ada kan hadis gimana itu bunyinya an-nadzafatu minal iman. Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, untuk materi beramal saleh yang terakhir yakni manfaat kita melakukan beramal saleh. Nah, yang pertama, kita diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sehari-hari kalau bisa kita berbuat amal saleh, tolong menolong, bersabar, itu juga termasuk beramal saleh. Nanti kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Nah, jadi untuk masa depan kita itu kita akan diberi jalan oleh Allah, diberi petunjuk yang baik oleh Allah. Jadi begitu. Yang ketiga, kita diberi kehidupan yang baik dan layak. Nah, jadi kalau kita beramal saleh itu oleh Allah kita diberi petunjuk dan diberi kehidupan yang baik untuk kedepannya. Jadi begitu ya. Nah, untuk materi yang kedua yakni berbaik sangka. Nah, gimana berbaik sangka itu Pak? Apa berbaik sangka itu Pak? Nah, berbaik sangka itu ada 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri kita sendiri. Yang ketiga,
berbaik sangka kepada orang lain atau tetangga, bisa orang tua, saudara, itu juga bisa. Nah, yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Pak kita kok harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak? Nah, karena Allah yang sudah memberi kita kenikmatan, hidayah kepada kita semua. Jadi kita pantas untuk bersyukur kepada Allah yang sudah memberi kita nikmat, hidayah, kebaikan kepada kita ini. Itu juga termasuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Nah, berbaik sangka kepada diri sendiri itu bagaimana, Pak? Kita menyikapi seseorang itu baik, tidak semena-mena, tidak menyakiti hati orang lain. Nah, kalau kita bisa berbaik sangka kepada orang lain, kita tidak mempunyai sikap pesimis, jadi begitu ya, tidak mempunyai sikap pesimis, dan kita akan percaya diri, akan mempunyai sifat optimis, jadi begitu. Jadi kita memang perlu kita berbaik sangka kepada diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya berbaik sangka kepada orang lain. Nah, jadi kita sebagai makhluk sosial itu kita harus berbaik sangka kepada orang lain, harus tidak menyakiti orang lain, kepada tetangga kita, orang tua kita, saudara kita. Jadi begitu. Karena kita hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Jadi begitu. Jadi kalau kita sedang berdialog dengan orang lain, kita harus santun, harus sopan, khususnya kepada orang tua kita. Itu kita harus sopan. Itu juga termasuk berbaik sangka kepada orang lain. Jadi begitu. Memasuki materi yang terakhir, yakni manfaat kita berbuat baik atau berbaik sangka kepada orang lain. Nah, yang pertama, hidup kita akan menjadi tenang dan optimis. Karena apa? Kita setelah berbaik sangka kepada orang lain, kepada diri kita akan mempunyai sifat atau pikiran itu yang tenang, tidak mempunyai beban, tidak mempunyai pikiran yang negatif. Jadi kita dijauhkan dari pikiran-pikiran negatif kalau kita bisa mengimplementasikan berbaik sangka kepada orang lain. Jadi gitu. Nah, inti untuk pertemuan pada hari ini berhubungan dengan bersangka baik dan amal saleh. Itu intinya kita disuruh untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada orang lain, berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Nah, untuk berbaik sangka itu memang pada awalnya sangat berat, tetapi kalau kita sudah kebiasaan kita melakukan berbaik sangka, hidup kita akan tenang, tidak ada beban, tidak ada pikiran yang negatif. Intinya jika kita bisa membiasakan dengan berbaik sangka, kita tidak mempunyai pikiran yang negatif ya. Terhadap teman kita harus bersangka baik, tidak boleh mempunyai pikiran yang negatif. Nah, kalau kita memang bisa menerapkan bersangka baik itu kepada orang lain dan meskipun terhadap diri kita sendiri, insya Allah kita akan hidup kita akan tenang, tidak ada beban dan tidak ada pikiran yang negatif. Nah, kalau kita berhubungan dengan beramal saleh, memang juga itu cukup berat untuk kita lakukan. Tapi kalau kita sudah kebiasaan atau terbiasa melakukan amal saleh, contoh kayak kita baik kepada tetangga, kita senyum jika bertemu dengan tetangga, teman, saudara, kita senyum, maka otomatis hati kita akan terpupuk untuk beramal saleh. Jadi begitu. Kalau ada orang kita tolong menolong, nanti dengan sendirinya kita akan melakukan kebiasaan yang baik, tidak negatif. Artinya kalau kita bisa menerapkan amal saleh tersebut, maka
hidup kita akan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberi semangat oleh teman kita, oleh saudara kita, jika kita bisa menerapkan amal saleh dan berbaik sangka terhadap diri kita sendiri, kepada orang lain, orang tua khususnya. Maka saya berpesan, khususnya saya sendiri dan kalian semua, jika kita mempunyai masa depan yang baik, mari kita pupuk berprasangka baik terhadap orang lain, dan kita pupuk amal saleh khususnya terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain. Nah, untuk yang kedua, kita akan mempunyai benih tidak mudah putus asa jika kita berbuat baik kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain. Jadi kita tidak mudah putus asa, apapun itu bentuknya, kita tetap semangat, kita tetap optimis untuk melakukan semua hal jika kita bisa berbaik sangka kepada orang lain. Jadi begitu. Untuk yang ketiga, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Jadi kita kalau bisa berbaik sangka kepada orang lain, berbuat baik, kita akan hubungan persahabatan kita itu akan lebih baik, akan lebih tenang, tidak ada problem apapun kalau kita bisa melakukan berbaik sangka kepada orang lain. Jadi begitu. Dan yang terakhir, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, jadi kalau kita bisa berbaik sangka kepada orang lain, kalau jika tetangga kita, orang tua kita, saudara kita itu bahagia, kita ikut bahagia karena kita berbaik sangka kepada orang lain, tidak suudzon. Jadi begitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau memang nanti tidak paham atau kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar. Jadi begitu ya. Nah, itu materi pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan barokah pada diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan doa, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Marilah kita berdoa, mari kita angkat tangan kita, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.